Halo semuanya, kali ini saya akan membahas thread ketiga di kelas lab pada minggu kelima. Pemerintah dan regulasi mempunyai peranan penting untuk memastikan bahwa transformasi digital perbankan dapat berjalan secara adil, aman, dan etis bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena jika transformasi digital tidak diimbangi dengan pengawasan dan aturan yang jelas, maka bisa memicu timbulnya resiko berupa penyalahgunaan data, kejahatan cyber, dan ketimpangan akses layanan sehingga menjadi bentuk pelanggaran hak nasabah. Dalam hal ini, regulasi mempunyai fungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan publik serta menjaga stabilitas keuangan. Berikut terdapat beberapa pentingnya peran pemerintah dan regulasi dalam transformasi digital perbankan, yaitu regulasi berperan untuk melindungi data pribadi dan privasi nasabah, di mana dalam pemberian layanan perbankan digital, maka pihak perbankan perlu mengelola data sensitif mulai dari identitas, informasi keuangan hingga riwayat transaksi. Sehingga pemerintah melalui regulasi perlindungan dapat memberikan kewajiban bagi perbankan untuk mengimplementasikan standar keamanan transparansi dan prinsip persetujuan nasabah dalam penggunaan data. Melalui tindakan tersebut, maka pemerintah melalui regulasi dapat meminimalisirkan kebocoran dan penyalahgunaan data yang memicu timbulnya kerugian bagi nasabah dan merusak kepercayaan publik pada sistem perbankan. Yang kedua, pemerintah berperan dalam menjamin keamanan transaksi dan kestabilan sistem keuangan. Dalam hal ini, regulasi terkait dengan keamanan cyber, manajemen risiko, dan standar teknologi dapat memberikan kepastian bahwa pihak perbankan mempunyai sistem pengamanan yang memadai terhadap ancaman, misalnya peretasan, penipuan digital, hingga pencucian uang. Sehingga melalui pengawasan dari otoritas tersebut dapat berfungsi untuk meminimaliskan risiko akibat kegagalan teknologi, sehingga dapat meningkatkan keamanan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Yang ketiga, regulasi penting untuk menciptakan keadilan dan inklusivitas dalam layanan perbankan digital. Pemerintah bisa mendorong perbankan agar transformasi digital tidak mengesampingkan kelompok masyarakat yang mempunyai keterbatasan terhadap akses teknologi maupun literasi digital, di mana melalui kebijakan inklusi keuangan maka pemerintah dapat mendorong perbankan untuk menyediakan layanan yang mudah diakses, terjangkau, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan terakhir, peran pemerintah untuk menegakkan etika bisnis dan akuntabilitas dalam transformasi digital. Melalui regulasi, maka pihak perbankan mempunyai batasan yang jelas terkait dengan praktik bisnis yang diperbolehkan maupun dilarang, serta memberikan mekanisme sanksi bagi perbankan yang melakukan pelanggaran atas regulasi yang telah ditetapkan. Adanya regulasi tersebut membuat pihak perbankan bukan hanya berorientasi pada keuntungan melalui teknologi digital, melainkan juga mampu bertanggung jawab secara sosial dan moral. Salah satu contoh nyata penerapan transformasi digital di sektor perbankan Indonesia yaitu Bank BNI melalui layanan BNI Mobile, di mana aplikasi tersebut membuka peluang bagi nasabah untuk melakukan gerakan transaksi perbankan secara digital. Misalnya transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, dan pembukaan rekening secara online, serta pembayaran menggunakan QRIS. Melalui layanan tersebut, BNI berupaya untuk meningkatkan kemudahan akses, efisiensi layanan, dan pengalaman nasabah tanpa harus bergantung pada kantor cabang fisik. Melalui dukungan BNI dalam transformasi digital berkelanjutan tersebut, BNI bukan hanya memprioritaskan inovasi teknologi internet, melainkan juga menciptakan bekerjasama dengan pemerintah, di mana BNI melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dalam implementasi QRIS sebagai sistem pembayaran nasional yang aman dan terstandar. Selanjutnya, BNI juga berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang memastikan bahwa layanan digital perbankan melalui regulasi terkait perlindungan data nasabah, keamanan transaksi, dan manajemen risiko, di mana dengan kerjasama tersebut dapat menjaga kepercayaan publik dan kestabilan sistem keuangan nasional. Selain melakukan kerjasama dengan pemerintah, BNI juga berkolaborasi dengan komunitas dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital dan inklusi keuangan melalui program edukasi keuangan, pelatihan UMKM digital, dan pendampingan penggunaan layanan perbankan digital yang menjadi program BNI untuk membantu masyarakat dalam memahami manfaat dan risiko layanan digital. Melalui pendekatan tersebut, menjadi dorongan dalam pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab dan memastikan bahwa transformasi digital bukan hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat, namun dapat dinikmati oleh berbagai masyarakat termasuk pelaku UMKM dan masyarakat di pedesaan.
Kolaborasi antara bank, BNI, pemerintah, dan komunitas mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan di mana pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator perbankan, sebagai penyedia layanan dan inovator teknologi, serta komunitas sebagai pengguna sekaligus mitra dalam meningkatkan literasi digital. Sehingga adanya kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, transformasi digital perbankan bukan hanya mendorong efisiensi dan daya saing perbankan, melainkan dapat menciptakan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sekian pembahasan dari saya untuk kelas lab di minggu kelima ini. Terima kasih semuanya.